Industri perbankan memiliki peran penting dalam membangun perekonomian Indonesia. Hal ini juga sekaligus menjadi bukti kalau perbankan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, industri perbankan dituntut untuk terus berinovasi dan memaksimalkan layanan kepada nasabah. Tentunya, di sini digitalisasi pun memainkan peran kunci dalam pemberdayaan dan membangun keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Industri perbankan melalui layanan digitalnya menawarkan berbagai keuntungan bagi setiap nasabahnya. Produk-produk layanan perbankan yang ada saat ini juga diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat saja, namun juga dapat meningkatkan social value dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di Indonesia. Alhamdulillah banget, ekonomi kita kebantu banget gitu. Awalnya kan saya punya pinjaman di BRI ya. Dari pinjaman itu kita dipercaya sama BRI untuk menjadi agen briling. Dan dari agen briling itu kita alhamdulillah dapat fee yang alhamdulillah lumayan besar lah. Selain fee juga kita kadang-kadang ada juga untuk orang yang pengajuan pinjaman melalui kita yang approve ke menterinya dan langsung alhamdulillah dipermudah sama BRI-nya. Kalau dulu pertama kali jadi mitra agen briling itu kita pakai mobile dulu ya. Untuk sekarang kan ada edisi. Kalau dulu kita masih pakai mobile briling namanya. Dan itu sebenarnya pertama-tama nggak semulus sekarang ya. Itu ada proses jatuh. Tentunya kita kekurangan modal karena modalnya masih sedikit waktu itu, waktu tahun 2018 itu. Dan tetapi kita dengan tulus atau dengan hati menjalankan bisnis tersebut, lama-lama kita bisa menjadi seperti yang sekarang dan mempunyai banyak customer yang akan datang ke kita. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI sukses melakukan transformasi dan inovasi yang mengedepankan digitalisasi. Namun, BRI juga tetap mempertahankan unsur-unsur ekonomi kerakyatan. Contohnya adalah dengan kegigihan BRI membangun dan membina agen briling. Agen briling ini adalah salah satu inovasi BRI untuk memperluas jangkauan layanan perbankan melalui kemitraan dengan agen-agen lokal di berbagai daerah, sehingga akses layanan keuangan yang berbasis ekosistem ini dapat meningkatkan nilai sosial, daya saing, dan juga adaptasi pasar. BRI memperluas jaringannya, memperluas aksesnya ke seluruh pelosok Indonesia, salah satunya yaitu dengan adanya agen briling ini. Nah, sehingga BRI menjadi sentra dari ekosistem apapun kebutuhannya dari tetangganya, masyarakat sekitar, ini bisa dilayani oleh agen briling. Melalui agen briling, masyarakat pun dapat melakukan berbagai transaksi perbankan seperti tarik tunai, transfer, dan juga pembayaran tagihan dengan mudah. Awalnya saya nggak tahu agen briling itu apa gitu karena belum ada PAB, belum ada banyak lah gitu. Terusnya saya takut sih awalnya, tapi pas udah jadi agen briling malah kok bantu banget gitu. Dari awal orang-orang yang nggak kenal sama agen briling, jadi kita perlahan-perlahan nyampeinnya dan orang percaya sampai sekarang di 2025. Saat ini sih kita ada transaksi transfer, tarik tunai, pulsa listrik, bayar listrik, bayar telkom, dan sekarang malah udah ada untuk bayar pasangan IndiHome, BPJS, pendaftaran BPJS tenaga kerjaan, sama ini untuk pencairan karena saya agen briling UMI, jadi kita bisa untuk proses pencairan. Keberadaan agen briling juga membuka peluang bagi banyak individu untuk memperoleh penghasilan tambahan. Namun, menjadi seorang agen briling bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, dengan semakin banyaknya penyedia jasa layanan transaksi perbankan yang lokasinya berdekatan dengan agen briling, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri untuk agen briling tetap optimis menciptakan pasarnya sendiri. Sekarang tantangan
tantangannya kita pesaingnya banyak. Kalau dulu kan belum sebanyak sekarang ya. Kalau sekarang setiap 10 meter ada. Dan tantangan kita itu bukan sesama briling ya, yang seperti counter itu semuanya mereka menggunakan transfer, layanan transfer. Kepala Divisi Briling Business Division BRI, Windrio Ariwibowo mengatakan, hingga Desember 2024, nasabah BRI yang terdaftar menjadi agen briling mencapai 1.060.000 dengan total nilai transaksi mencapai 1.580 triliun rupiah. Ya, sampai dengan Desember, agen briling kita ada 1.060.000. Nah, dari 1.060.000 itu, transaksi yang didapatkan di tahun 2024 itu mencapai 1.580 triliun rupiah. Ya, dari transaksinya di sana luar biasa besar sekali. Walau dari kecil-kecil, tapi kalau dikumpulin sebesar itu. Ya. Kehadiran agen briling di tengah masyarakat tentunya bukan hanya memperluas akses layanan perbankan semata, tetapi juga memastikan terjadinya sharing ekonomi karena ada aktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Impact dari bisnis keagenan briling ini itu nggak cuma dari transaksi saja sebetulnya. Nah, dari tahun lalu, dari kita sharing fee, konsepnya sharing fee, itu saja BRI sudah mendapatkan 1,6 triliun rupiah dari mengumpulkan 1.000, 1.500 dari setiap transaksi itu. Nah, biasanya agen ini menerimanya jauh lebih besar daripada yang BRI terima, biasanya 3-4 kali lipat. Maka kalau BRI mendapatkan 1,6, kemungkinan kita bisa sharing ekonomi ke masyarakat, ke seluruh agen briling seluruh Indonesia, mungkin sekitar 4-5 triliun rupiah. Konsepnya jadi sharing fee-nya itu 50% setelah dipotong pajak ya. Misalnya keuntungannya 3.000, kita sama BRI dipotong pajak dan sisanya 1.250 rupiahnya itu dibagi untuk agen briling dan 1.250-nya untuk BRI. Sebagai manifestasi dan katalisator ekonomi di Indonesia, kehadiran agen briling di seluruh daerah pelosok tanah air menunjukkan bagaimana teknologi dan inovasi dapat memberdayakan masyarakat dan mewujudkan misi pemerataan ekonomi. Sehingga dengan hadirnya agen briling diharapkan dapat menjadi digital assistant untuk membantu masyarakat dalam upaya meningkatkan literasi keuangan digital serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedepannya BRI itu udah sangat membantu kami ya, jadi jaya terus BRI, teruslah berinovasi untuk kedepannya supaya menjadi tetap bank yang dipercaya masyarakat. Kita ingin agen-agen briling ini terus meningkat pendapatannya. Nah, caranya gimana? Nah, kita lakukan mereka untuk pertama skillnya. Bagaimana agen briling ini bisa menguasai ekosistem di sekitarnya. Bagaimana agen briling ini menjadi seperti penyuluh digital di sekitar, menjadi digital assistant bagi masyarakat yang masih ragu atau belum nyaman melakukan transaksi digital. Nah, harapannya makin sering agen briling itu berkomunikasi, bersosialisasi, melakukan sosialisasi kepada sekitarnya. Pelaku usaha yang menjadi agen briling pun berharap BRI dapat terus memberikan layanan perbankan dengan baik dan penuh inovasi, sehingga pelaku usaha agen briling tetap dapat melayani nasabah dengan tanpa ada masalah dalam memproses berbagai layanan perbankan. Tak hanya itu, harapannya juga akan semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati layanan perbankan dengan lebih mudah dan efektif melalui agen briling. Namun sejatinya, agen briling ini pun hadir difasilitasi oleh BRI untuk rakyat dan diharapkan membawa beragam manfaat kepada rakyat lainnya. Sangat besar ya. Kalau saya sendiri sangat bersyukur menjadi mitra BRI Link karena membantu ekonomi rumah tangga kami ya. Paling penting kan
membantu keperluan keluarga, sekolah anak, semuanya bisa dipenuhi dengan menjadi agen briling ini. Sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, BRI melalui Briling diharapkan dapat memberikan akses layanan perbankan yang lebih baik ke masyarakat, sehingga hadirnya agen Briling dapat menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Ajat Tudianto, CNBC Indonesia.